Mudah? Kok susah? Yang membuat kalian merasa susah itu apa? Mbak Erika, kenapa jawabnya susah? Apa bacanya panjang-panjang? Bacanya panjang-panjang ya? Susah dipahami bacaannya, Mbak Pia? Iya? Susah dipahami bacaannya? Jadi kalian tidak bisa menangkap isi bacaannya. Ya, Bu Guru sudah lihat beberapa hasilnya, ya. Sudah dikoreksi, sudah dilihat beberapa hasilnya dan ternyata kurang memuaskan. Kenapa? Ya karena tadi, ya, kalian memahami isi bacaannya masih merasa kesulitan. Ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan ini supaya anak-anak mudah memahami bacaan dalam soal itu bagaimana supaya lebih mudah? Supaya besok kalau tes lagi hasilnya bisa lebih baik, bisa lebih bagus karena memahami isi. Ya. Harus sering apa? Belajar. Ya, belajar. Selain itu apa? Baca secara intensif. Sudah bisa baca semua kan ya? Tinggal apa? Ditingkatkan. Dengan cara apa? Membaca pemahaman. Kalau membaca pemahaman itu kira-kira membacanya cepat-cepat atau lambat-lambat? Pelan-pelan. Jangan ngebut. Ya. Dengan suara bagaimana supaya paham? Di dalam hati apa? Dikeraskan. Dikeraskan ya. Dikeraskan supaya apa? Mudah dipahami. Nah, ya kali ini kita akan membuat sebuah kegiatan membaca yang menurut kalian itu yang menyenangkan seperti apa? Supaya membacanya itu tidak membosankan. Keinginan kalian itu seperti apa supaya kalau anak-anak membaca itu nggak cepat bosan, nggak cepat mudah, tapi merasa senang dan tahu apa yang dibaca. Sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca dulu ya. Membaca pemahaman untuk meningkatkan kepekaan kalian memaknai sebuah kalimat ya, supaya anak-anak bisa memahami suatu isi dari sebuah bacaan ya. Yang seperti kemarin sudah kita sepakati, hari ini kita akan melakukan kegiatan membaca dengan suara nyaring dan diikuti dengan apa? Peragaan. Sudah siap ya nak ya? Bu Guru akan memberi contoh, nanti kalian mengikuti ya. Karena ini parade, nanti kalian membacanya itu bergantian. Sebelumnya lihat ini buku yang sudah kalian pilih tadi. Apa judul buku ini? Ayah terhebat. Ayah terhebat. Anak-anak di rumah masih punya ayah? Masih. Hebat tidak ayah kalian? Hebat. Hebatnya apa ya ayah kalian? Bekerja, mencari uang untuk menafkahi keluarga. Itulah hebatnya ayah kita. Mudah-mudahan kita berdoa.
ayah selalu mendapatkan rezeki yang baik. Dalam buku ini kalian akan membaca cerita tentang ayah. Nah, ya, kita baca bersama-sama. Ya. Nanti setelah selesai membaca, kamu harus bisa menceritakan kembali isi buku ini sesuai dengan bahasa kalian sendiri dan bisa menyampaikan apa tadi isi daripada yang kamu baca itu. Ya. Ya. Nah, dengarkan ya, Bu Guru beri contoh. Nih, bab 1 tentang pemulung. Kenapa? Pemulung. Bel panjang, tanda pelajaran usai, telah berdentang. Apa itu berdentang? Berdentang. Berbunyi. Anak-anak di sekolah ada bel yang berbunyi ketika pelajaran sudah selesai? Ada. Terdengar dari kelas kita ini? Ya. Selang beberapa saat kemudian, pintu gerbang sekolah dibanjiri murid-murid yang beranjak pulang. Beranjak itu apa ya? Beranjak ya? Beranjak bukan belanja. Beranjak. Hah? Bangkit atau keluar ke kelas. Itu namanya apa? Beranjak. Nah, tadi Bu Guru duduk, lalu mau beranjak pulang, kan begini ya. Terus keluar ruangan, namanya mau beranjak pulang. Nah, ada yang mengendarai sepeda. Tahu sepeda? Tahu. Siapa yang juga naik sepeda kalau berangkat sekolah? Ada tidak? Ada? Ayo cukup jalan kaki ya. Karena anak-anak rumahnya ada pula yang dijemput oleh orang tuanya. Namun sebagian besar murid pulang dengan berjalan kaki. Ya, masih mau dilanjut ceritanya? Oke. Siang itu panas nggak ya? Panas. Seperti biasa, Egan, Reza, dan Iwan pulang bersama-sama. Pulang bersama-sama tahu ya? Tahu. Seperti kalau kalian pulang kan juga bersama-sama ya? Ya. Sambil mengobrol seru, ngobrol. Tahu mengobrol? Tahu. Apa? Berbicara santai ya. Berbicara santai sambil jalan. Nah, ketiga sahabat itu berjalan santai menyusuri trotoar. Apa trotoar? Jalan yang sebelah mana? Pinggir apa di tengah? Pinggir. Nah, pinggir jalan raya itu namanya trotoar ya. Di bawah mendung yang mulai menggelayut di langit. Jadi suasananya mungkin seperti hari ini ya. Mendung ya. Nah, dua alen yang sudah Ibu Guru bacakan, kalian bisa menangkap isinya? Tentang apa? Tentang anak-anak yang sekolah. Pulang sekolah. Terus suasananya bagaimana tadi digambarkan seperti apa? Rame enggak? Keluar dari gerbang. Siapa tadi yang tiga sahabat yang tadi pulang bersama-sama? Reza, Iwan, dan Iwan. Sambil pulang mereka apa yang dilakukan? Mengobrol. Mereka jalan di mana? Dengan cara membaca seperti ini, kalian lebih mudah memahami. Antusias. Rasa bangga terpancar jelas saat ia bercerita. Aku juga ingin menjadi kalau besar nanti, ucap Egan saat menutup ceritanya yang cukup panjang seperti ayahku. Memang polisi itu sepertinya keren juga ya.
timpal Reza. Nanti aku juga ingin jadi polisi ah. Nah, cukup ya. Dilanjutkan Mbak Zita. Nah, sini Nat. Nih, ya. Tadi bagus tidak? Nah, Mbak Zita harusnya lebih bagus dari Mbak Elika. Ya. Nih, sayang nih. Satu lembar ya. Nanti satu lagi ya, sini. Ya. Mana bisa, timbal Iwan sambil mengelus perut. Reza, dengan perut sebesar ini mana bisa jadi polisi? Egan terkekeh. Ia kecilkan dulu perutmu. Ia ikut mengelus-ngelus perut Reza yang memang gendut. Reza cemberut. Ia berusaha menghalau tangan kedua temannya. Hei, sudah, perutku ini bukan mainan kalian. Setelah kedua temannya berhenti menggoda, Reza berujar kepada Egan, kamu pasti bangga kepada ayahmu. Ya. Egan menatap Reza sambil tersenyum. Tentu saja. Reza mengangguk-angguk. Aku juga bangga kepada bapakku. Reza balas tersenyum. Ya, dia memang tidak bisa menangkap penjahat, tapi dia bisa membangun jalan, jembatan, gedung, dan bangunan lainnya. Tapi dia bisa. Reza ikut membangun bapaknya yang seorang kontraktor bangunan. Kemudian Egan dan Reza kembali saling membanggakan ayahnya. Mereka. Nah, ya diganti Mas, ini Mas. Yang mana? Yang mana? Di belakang kedua. Ya. Di belakang kedua anak itu, Iwan hanya mendengarkan, tidak ikut menimpali, dan larut dalam pikirannya sendiri. Aku tidak mempunyai ayah sehebat kalian, pikir Iwan sambil tertunduk lesu. Setelah beberapa lama meneruskan perjalanan, Reza menyenggol bahu Iwan. Hei, kok melamun? Iwan serentak, lalu Iwan cepat-cepat tersenyum. Kamu mau ikut tidak? Tanya Reza. Kemana? Iwan balik bertanya. Ya, Desa, enggan, dari tadi kamu tidak mendengar. Ya, kami tadi ngobrol. Enaknya sebelum pulang kita nongkrong dulu, mumpung masih siang. Ya, dan Egan usul ke taman di alun-alun. Kamu mau ikut? Reza kembali bertanya. Iwan menggelengkan. Aku mau main bulu tangkis. Biasanya kamu main bulu tangkis sore kan? Ayo kita jalan-jalan dulu, ajak Egan. Iwan tetap menggeleng. Kalau Iwan tidak ikut, aku juga malas ikut, ucap Reza. Ia menatap ke langit. Apalagi mendung seperti ini. Sebentar lagi pasti hujan. Mendung belum tentu bertanda hujan. Egan berlari dari Reza ke Iwan. Masih cukup waktu untuk tentu bertanda hujan. Egan berlari ke Reza. Iwan, masih cukup waktu buat nongkrong sebentar. Nanti sebelum sore kamu bisa cepat-cepat pulang untuk main bulu tangkis. Ayolah, Egan membujuk kedua temannya. Aku takut kalau sekarang nongkrong nanti kelelahan saat main bulu tangkis. Lagi pula aku belum minta izin pada ibuku di rumah, ucap Iwan kemudian. Ya, Reza menyetujui. Kalau mau main sebaiknya kita pulang dulu, ganti baju, makan, minta izin orang tua. Reza diam sejenak. Hei, bagaimana kalau sekali kita main ke rumah Iwan? Usul yang bagus. Egan kembali bersemangat. Kita belum pernah main ke rumahmu kan, ucapnya pada Iwan. Iwan segera melambaikan tangan dengan cepat di depan badan.
Jangan main ke rumahku. Kenapa, tanya Egan, penasaran. Terus dia dilanjutkan Mas Akmal. Ya. Iwan bingung. Reza ikut bicara. Kami cuma mampir sebentar kok. Sebelum kamu berangkat ke lapangan dan nanti jangan potong Iwan cepat. Pokoknya jangan aku. Sebaiknya jangan main ke rumahku. Main saja ke tempat lain. Reza menoleh kepada Egan yang hanya mengendikan baunya. Karena Iwan berkeras menolak, Reza dan Egan akhirnya menyerah. Mereka tidak lagi memaksa main ke rumah Iwan dan melanjutkan perjalanan pulang. Reza, Egan, dan Iwan menyusuri tepi sebuah sungai yang lumayan lebar. Di seberang sungai terdapat sebuah tempat penampungan sampah. Beberapa pemulung tampak mengais-ngais tumpukan sampah di sana. Melihat para pemulung itu, Reza teringat dengan berita yang dilihatnya di TV. Beberapa hari lalu, kalian dengar berita tentang pemulung yang mencuri. Kemarin ada beritanya di TV loh, ujar Reza. Egan dan Iwan menggeleng. Katanya pemulung itu mencuri beberapa pakaian dan benda berharga dari rumah penduduk. Lanjut Reza. Egan berhenti lalu mengamati para pemulung dari tepi sungai. Barang curiannya disembunyikan di karung ya. Reza mengangguk. Biasanya mereka kemana-mana membawa karung.